Oke, kita mulai saja ya. Jadi, pertemuan terakhir kita udah belajar interferensi, tapi baru sampai dua celah, karena eh, kalian harus bisa sampai n celah itu minimal 4 celah lah. Maka kita akan lanjut dulu, lanjutan interferensi ya. Oke, ini ntar gimana kalau jumlah celahnya lebih dari dua. Misalkan, sekarang kita mau coba interferensi 3 celah. Oke, bayangkan kita punya celahnya ada 3. Oke, sama kayak kemarin, yang namanya D itu adalah ini. D adalah jarak antar celah. Sama juga kayak kemarin ada layarnya. Buat apa? Buat memunculkan peristiwa kejadian gelap terangnya. Ini ada layarnya. Oke, ini layar kita. Jarak dari layar ke celah biasanya simbolnya adalah L. Oke, jadi D itu adalah jarak antar celah, L adalah jarak dari layar ke celah. Oke, sama kayak kemarin. Misalkan ada cahaya yang koheren. Apa itu cahaya koheren? Cahaya yang berasal dari satu sumber. Atau disebut juga cahaya yang uniform ya, cahayanya sama kan dari satu sumber. Oke, cahaya koheren kita sinarkan ke celah tersebut. Nah, cahaya ketika dia masuk ke sebuah celah, yang terjadi adalah cahaya akan disebar gitu kan ya. Kita ambil satu titik aja sebagai titik sampel. Jadi kita bukan berarti yang keluar cuma satu ya, yang keluar itu banyak. Cuma kita ambil satu titik sebagai sampel. Misalkan saya ambil sampel di sini deh. Oke, jadi ini adalah cahaya sebagai sampel di eh, celah pertama. Begitupun di celah kedua, dia akan keluar disebarkan kemana-mana. Tapi kita ambil satu sampel. Kan kita maunya melakukan interferensi kan. Interferensi itu apa? Penggabungan. Berarti kan dia harus bertemu di titik yang sama. Maka cahaya yang kedua juga harus ada di titik yang sama. Sini. Oke. Cahaya kedua. Begitupun cahaya yang ketiga. Cahaya dari celah ketiga juga sama. Harus berada di titik yang sama. Karena kita maunya melakukan yang namanya interferensi. Penggabungan. Oke. Berarti kalian bisa tahu di titik pertemuan ini terjadilah peristiwa yang namanya interferensi atau penggabungan. Kalau yang tengah apa namanya kemarin? Terang pusat. Jarak dari titik interferensi ke terang pusat disebutnya adalah Y. Oke. Nah, kemarin saya udah bilang, interferensi itu sebenarnya intinya adalah mencari beda fasa. Oke. Karena yang sebenarnya inti dari interferensi itu mencari beda fasa. Kalau kalian udah tahu beda fasanya, udah tahu. Itu interferensi jenisnya apa. Oke. Saya kita udah tahu ya. Kemarin kita udah saya bahas. Untuk N celah, beda fasanya gimana N celah kemarin? Di catatan ada beda fasanya apa? N celah apa? 2V per lambda dikali catatan kemarin dikali D sin theta. Jadi ini berlaku untuk N celah. Kalian udah saya turunin ya, dapat dari mana? Karena beda fasa mediumnya 0, beda fasa waktunya 0, beda fasa awalnya 0,
Jadi beda fasanya hanya dikarenakan beda fasa lintasannya aja. Oke. Nah, udah tahu nih beda fasanya seperti ini. Sebenarnya udah selesai. Tinggal soalnya maunya apa? Misalkan soalnya maunya interferensinya yang terang. Atau nama lainnya adalah interferensi maksimum. Oke? Atau interferensi terang. Atau interferensi konstruktif. Nah, tadi kita tahu ya, waktu kita belajar dua celah, itu kita menggabungkan dua buah sinar. 3 buah celah, 3 buah sinar. 4 buah celah, nanti 4 buah sinar, dan seterusnya. Nah, untuk N celah, untuk bisa mengetahui mana yang maksimum, mana yang minimum, itu kita gunakan yang namanya diagram fasor. 3 buah celah, 3 buah sinar. Berarti kalian bayangkan, kalian tuh kayak punya 3 buah garis. 3 buah garis dengan panjang yang sama, yaitu amplitudo. Karena, kenapa sama? Karena dia koheren. Oke? Nah, saya punya 3 buah garis. Ada yang punya pulpen 3? Ini saya coba. Pulpen 3 ada? Pulpen 3? Oke. Kita mau kasih cara vektor, cara fasor yang mudah tuh ya pakai pulpen aja. Ada pulpen 3? Oke, coba pinjam. Nah, oke. Nah, bayangkan kalian punya 3 buah pulpen sama panjang. Oke? Panjangnya sama persis. Nah, sekarang kalian susun gimana caranya kalian bisa mendapatkan panjang pulpen paling panjang. Susun di situ. Di sebelah sana. Gimana caranya supaya jadi paling panjang? Ditaruh aja di situ. Nah, kayak gitu kan? Betul? Itu namanya fasor. Berarti supaya menghasilkan intervensi maksimum, ketiga pulpen harus disusun seperti ini. Oke, ntar. Ya, oke. Oke? Nggak ada yang lebih panjang dari ini kan? Pasti paling panjang ini kan? Berapa panjangnya? Berapa amplitudo resultannya? 3A. Karena 3 buah pulpen. Betul? Berapa beda fasanya? Berapa beda fasanya? Fasa itu sudut. Nih. Ini sama ini kan ya? Salah ini. Ini berapa sudutnya? 0. Nggak ada kan? Oke. Kalau diulang tuh tinggal diapain? Kalau di fasa, tambahin 2V. Jadi berapa? 2V, tambahin lagi 4V, tambahin lagi jadi 6V, dan seterusnya. Betul kan? Terang selalu dimulai dari yang namanya terang pusat, TP. Ini baru terang pertama, ini terang kedua, ini terang ketiga. Lihat, berpola nggak? Berpola kan? Polanya apa? 2MV. Benar nggak? Dengan M dari 0, 1, 2, 3. Coba kalian lihat di catatan kalian yang kemarin. Sama nggak dengan 2 celah? Sama kan? Kenapa? Karena emang kalau terang itu, mau berapapun celahnya, pasti selalu ketika beda fasanya 0, 2V, 4V, dan seterusnya. Paham? Oke. Misalkan lagi, bagaimana kalau saya maunya interferensinya minimum? Interferensi minimum. Atau namanya interferensi gelap. Atau namanya destruktif. Konsepnya sama. 3 buah celah, 3 buah sinar yang mau kita gabung, maka secara fasor, kalian tuh punya 3 buah garis yang panjangnya sama, sama-sama A. Oke, kebayang? Oke, tidak. Nih, 3 buah pulpen, panjangnya sama kan? Oke, coba gimana susun supaya panjang pulpen ini jadi 0. Gimana susun supaya panjangnya jadi 0? Hah? Nah, itu enggak 0, itu ada panjangnya. Panjangnya 0 secara vektor. Kan fasor kan vektor kan ya? Fasa vektor. Gimana? Nah, kan inget kan? Vektor itu dikatakan 0 kalau kepala vektor ketemu sama buntut vektor awalnya kan? Berarti kayak gini. Oke. Segitiga sama sisi, betul ya?
Kayak gini. Kayak gini. Paham? Ini berarti berapa amplitude resultannya? Nol kan? Karena kepala vektor yang akhir ketemu sama buntut vektor yang awal. Berapa perbedaan fasanya? Lihat. Beda fasa itu gimana sih ngitungnya kalau di fasor? Gampang. Dari perpanjangan satu, kalian putar counter clockwise ke dua. Atau dari perpanjangan dua, kalian putar counter clockwise ke tiga. Atau dari perpanjangan tiga, kalian putar counter clockwise ke satu. Ini kan segitiga apa? Sama sisi kan? Berarti berapa sudutnya? 60 tuh yang dalam kan? Berarti luarnya berapa? 120 tuh berapa pi? Berapa? 120 kalau diubah jadi pi jadi berapa? Bagi 140? 2 pi per 3. Ya nggak sih? Betul? Paham? Paham kalian? Ngerti? Oke. Menurut kalian, ada nggak bentuk fasor lain selain yang saya gambarkan yang bisa membentuk panjang resultannya 0 secara vektor? Ada, Dinda? Ada nggak menurut kalian? Bentuk fasor lain selain ini yang bisa menghasilkan panjang resultannya 0. Ada? Ada nggak? Jawabannya ada. Kayak gini. Oke. Ini emang secara bentuk sama-sama segitiga kan? Tapi secara fasor ini berbeda. Coba lihat. Ini kan AR-nya 0 kan? Karena kepala akhirnya ketemu sama buntut awalnya. Tapi beda fasanya nggak 2/3 loh. Jadi gimana ngitungnya beda fasa? Dari perpanjangan satu diputar counter clockwise kedua, atau dari perpanjangan dua putar counter clockwise ketiga, atau dari perpanjangan tiga putar counter clockwise ke satu. Berapa sudutnya? Berapa sudutnya? Berapa? Berapa? Berapa derajat? Berapa pi? 240 derajat. Berapa pi itu? Berapa? 4 pi per 3. Paham nggak kalian? Paham? Ada yang lain nggak? Dua ini. Ada yang lain nggak? Ada nggak bentuk fasor lain selain dua gambar tadi fasor yang saya udah tunjukin yang bisa menghasilkan amplitudo resultannya 0 secara vektor? Ada? Ada nggak? Jawabannya? Ada apa nggak? Nggak ada. Kenapa saya tahu nggak ada? Jadi gini, sebenarnya materi interferensi dan difraksi ini nggak sulit. Cuman dia itu tipe materi yang kalian harus pelajarinya bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan dan bentuknya pola dia sebenarnya. Jadi eh, untuk interferensi minimum n celah, berapapun jumlah celahnya, n-nya dia, ada polanya. Yang pertama apa? Dia akan selalu ada n min 1 tipe gelap. Dengan n itu adalah jumlah celah. Berarti kalau 3 celah ada berapa tipe gelap? 2. Benar kan? Ini tipe 1, gelap tipe pertama. Ini adalah gelap tipe kedua. Coba kalian catatan deh. Waktu kita belajar 2 celah, ada berapa tipe gelapnya? Ada berapa tipe fasor untuk gelapnya? Cuma 1 kan? Cuma begini doang. Ya nggak sih? Betul nggak? Karena dia n-1. 2 min 1 cuma 1 tipe. Paham? Berarti kalau 3 celah ada 2 tipe. Nah, ada polanya nggak? Ada. Ini pola keduanya. Beda fasa tipe gelap ke M ternyata ada rumusnya. Yaitu apa? M dikali
2V dibagi N. Di mana M itu adalah tipe gelap keberapa? Tipe gelap pertama, tipe gelap kedua, tipe gelap ketiga, dan seterusnya. Tapi M itu maksimum adalah N-1. Cobain deh. 2 celah, berarti kan ada berapa tipe gelap? 1. Masukin M-nya 1. 1 dibagi 2V/2. Bener kan? V kan? Pasornya kan? 3 celah, ada berapa tipe gelap? 2. Tipe pertama, M-nya 1. 1 kali 2V/3. Betul kan? Tipe kedua berarti M-nya 2. 2 dikali 2V/3. Kebayang? Oke, jadi itu ada polanya. Sehingga kalau kita urutkan, beda fasa minimum untuk 3 celah itu adalah plus minus 2V dibagi 3 plus minus 4V dibagi 3. Oke. Ini adalah gelap tipe 1. Ini adalah gelap tipe 2. Oke. Tipe itu jenisnya. Jenis fasornya beda. Walaupun sama-sama gelap. Paham? Ini adalah urutan gelap pertama. Ini adalah urutan gelap kedua. Oke. Berarti 3 celah, ada gelap ketiga nggak? Ada yang tidak, itu tipe gelap ketiga. Paham? Berarti kalau gelap ketiga gimana dong? Kan dia nggak ada tipe ketiga kan? Jangan masukin M-nya 3 ya. Karena M itu maksimal N-1. Paham? Berarti kalau tipe ketiga gimana? Tinggal kita ulang aja. Tipe pertama kita ulang. Bagaimana cara ngulang sebuah fasa? Tambahin 2V. Tambahin 2V. Jadi berapa? Tambahin 2V? 8V/3. Paham? Ini adalah gelap ketiga. Tapi tipe fasornya tipe 1. Paham? Kalau saya mau cari gelap keempat, berarti gelap kedua, tipe kedua, kalian ulang. Kalian tambahin saja 2V. Paham? Jadi berapa? Plus minus 10V/3. Ini gelap keempat, tapi tipe gelapnya tipe 2. Paham? Kalau saya mau cari gelap kelima, berarti ini tinggal diulang aja terus. Tambahin 2V. Jadinya 14 ya, betul? 14V/3 dan seterusnya. Makanya waktu kemarin di catatan itu, gelap itu nggak saya kotakin. Karena gelap itu tiap celah beda-beda. Kalau terang saya kotakin, kenapa? Karena terang mau berapapun celahnya selalu dikelipatan 0, 2V, 4V, dan seterusnya. Paham? Oke, tapi ngerti ya? Jadi gelap itu tiap celah beda-beda. Nah, untuk jumlah celah lebih dari 2. Berarti 3 celah, 4 celah, 5 celah, 6 celah, dan seterusnya kan? Ada yang namanya interferensi maksimum sekunder. Maksudnya, dibilang terang, dia nggak seterang-terang pusat. Nggak terang banget. Tapi dibilang gelap, dia nggak gelap. Redup. Kebayang nggak? Kalau di matematika mungkin namanya maksimum lokal. Tinggi tapi nggak tinggi banget. Bayang ya? Oke. Itu hanya terjadi ketika celahnya lebih dari 2. Berarti 2 celah nggak ada kan? Oke. Ada polanya nggak? Ada polanya. Polanya apa? 1. Selalu terdapat N-2 tipe maksimum sekunder. Makanya 2 celah nggak ada tipe maksimum sekunder. Kan 0 kan? 2 min 0, 0 kan? 3 celah ada berapa tipe? 1 tipe. Karena 3 min 2, 1. Pola kedua. Maksimum sekunder terletak di antara 2 tipe gelap. Maksimum sekunder letaknya di antara 2 tipe gelap. Berarti beda fasa maksimum sekunder untuk 3 celah cuma 1 tipe kan? Letaknya di mana? Di antara 2 tipe gelap. Tipe pertama kan 2V/3. Tipe kedua kan 4V/3. Tengah-tengahnya berapa? 3V/3. Berarti plus minus 3V/3. Paham?
Sekarang gimana gambar faktornya? Saya ajarin. Caranya gini. Bikin dulu garis lurus. Oke. Bayang. Bikin perpanjangan. Kasih garis bantu. Dari depan perpanjangan. Depannya dikit. Kalian putar counter clockwise. Sebesar sudut beda fasa yang diinginkan. Yaitu kan Pi kan. Paham? Maka sinar yang kedua harus dimulai dari situ. Ekornya. Bayang. Kasih lagi perpanjangan. Kasih garis bantu. Dari depan perpanjangan, kalian putar counter clockwise. Sebesar sudutnya. Paham? Maka yang ketiga pasti dia ada kayak gini gambarnya. Ngerti? Ini gambar faktornya. Berapa amplitudo resultannya? Itu coba. A ditambah min A tambah A. Berapa? A. Paham? Berarti kan udah tahu maksimum sekundernya itu memiliki amplitudonya cuma A doang kan? Kalau saya urutkan, beda fasa maksimum sekunder untuk 3 celah adalah di plus minus 3V per 3. Betul? Ini adalah maksimum sekunder pertama. Oke? Kalau maksimum sekunder kedua gimana? Dia kan nggak ada tipe 2 ya. Berarti diulang aja kan? Tambahin 2V. Berapa? 9V per 3. Bener nggak? Paham? Ini maksimum sekunder kedua, bukan tipe 2 ya. Kalau mau nyari maksimum sekunder yang ketiga, tambahin lagi 2V. Tinggal diulangnya terus. Berarti berapa? 6, 15 ya? Paham, paham? Ngerti? Berarti kan udah tahu ya, di 3 celah ini kapan dia terang, kapan aja dia gelap, dan kapan dia maksimum sekunder kan? Nah, biasanya kalau udah tahu di mana letak-letaknya, pasti dia minta ini. Gambarkan pola gelap terangnya atau pola intensitasnya. Pola intensitas interferensi untuk 3 celah. Oke. Kemarin saya udah kasih tahu kan langkah-langkahnya ya. Dilihat lagi coba ada langkah-langkahnya. Oke. Sumbu Y-nya adalah intensitas biasanya. Sumbu X-nya macam-macam. Tergantung request soalnya maunya apa. Biasanya yang paling gampang itu kalau sumbu X-nya adalah beda fasa. Oke? Masih ingat langkah-langkahnya? Terus lagi deh. Langkah pertama apa? Kelihatan? Langkah pertama apa? Belum download? Lah, udah kan? Udah ada kan? Di mesin. Apa langkah pertama? Apa? Apa? Tentukan IMAX-nya. Tentukan IMAX-nya. Bagaimana cara kita mencari IMAX? IMAX itu sebanding sama amplitudo resultan kuadrat. Betul? Lihat, 3 buah celah. Berapa nilai amplitudo resultan maksimumnya? 3A kan? Betul? Berarti kalau gitu IMAX-nya berapa? 9A kuadrat. Betul? A kuadrat itu sebanding sama I0. Berarti IMAX-nya adalah 9 I0. Artinya, setinggi-tingginya intensitas cahayanya paling tinggi cuma 9 kali intensitas mula-mula. Paham? Angka kedua apa? Angka kedua? Angka kedua? Apa yang kemarin? Tentukan di mana letak maksimumnya atau terang. Oke, lihat. Sumbu X kita beda fasa kan? Kapan dia maksimum? Jadi kita udah cari. Maksimumnya terjadi ketika beda fasanya 0, 2V, 4V, 6V, seterusnya kan? Titikin. 0, 2V, 4V,
6V, dan seterusnya. Paham? Begitupun sebelah kirinya. Minus 2V, minus 4V, minus 6V, dan seterusnya. Paham? Karena ini adalah terang, berarti apa kalau terang? Intensitasnya maksimum dong. Benar nggak sih? Maka ini kalian tinggi-tinggiin. Kalian tinggi-tinggiin semuanya setinggi 9 I0. Oke, paham? Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, tentukan di mana letak minimumnya, betul? Tentukan di mana letak minimumnya atau gelapnya. Kapan dia gelap? Tadi kita tahu ya, gelapnya itu terjadi ketika 2V/3, 4V/3, dan seterusnya, betul? Berarti ada 2 tipe gelap kan? Ya, kalian tandain aja. Bikin 2 titik di sini. Satu, satu. Yang ini pasti 2V/3, yang ini pasti 4V/3. Paham? Juga sama, bikin lagi. Satu, satu. Ini pasti pengulangannya kan? Tambahin 2V, 2V ya kan? Juga pengulangannya. Tambahin lagi 2V ntar. Oke. Paham? Ngerti? Langkah selanjutnya apa? Apa? Masih rahasia kan? Main nggak saya kasih tahu. Kenapa? Karena belum penting. Langkah keempat itu adalah tentukan di mana letak maksimum sekundernya. Oke? Jadi di mana letak maksimum sekunder? Di antara 2 tipe gelap. Betul? Berarti di sini kan? Ya nggak? Betul? Betul? Berapa tengah-tengahnya? 3V/3. Ini juga sama. Sini juga. Paham nggak kalian? Paham? Ngerti? Tadi berapa sih amplitudo resultan untuk maksimum sekunder? Berapa tadi? AR-nya? AR-nya A kan? Berarti max-nya A kuadrat. Betul? A kuadrat itu I0 kan? Berarti tingginya cuma setinggi I0. Paham? Maka kalian tinggi-tinggiin si ini tuh setinggiin. Paham? Langkah kelima, gambarkan. Oke. Karena kalian tahu intensitas itu merupakan bentuk dari cos kuadrat. Maka gambarnya akan mengikuti cos kuadrat. Kira-kira seperti ini. Ada kan yang dikasih ada kan ya? Ada kan? Nah, ini namanya 3 celah. Bisa kita lihat dari adanya maksimum lokalnya atau maksimum sekundernya. Karena 2 celah itu nggak mungkin ada maksimum sekunder. Paham? Kalau misalkan sumbu X-nya maunya bukan beda fasa, maunya sumbu X-nya D sin theta atau sin theta atau Y misalkan. Tinggal kalian convert aja kan, pakai converter. Apa konverternya? Ingat? Konverternya adalah beda fasa sama dengan 2V dibagi lambda dikali D sin theta. Tinggal kalian convert aja pakai ini. Akan dapetin semua informasi yang kalian inginkan. Paham? Oke. Berarti kebayang dong kalau interferensi 4 celah ada berapa tipe minimum? 3. Ada berapa tipe maksimum sekunder? 2.
Oke, berarti interferensi 4 celah. Oke, udah. Bikin maksimumnya, minimumnya, maksimum sekunder, sampai ntar nanti dapat grafik. Oke. Aku belum belajar ya gitu ya. Oke. Pertama interferensi maksimum dulu deh. Bentar, Pak. Yang atas yang 3 celah. Jadi kalau 4 celah berarti 4 buah garis yang kita gabung. Itu nih, 5 celah, 5 buah garis yang kita gabungkan. Oke, interferensi maksimum. Waktu yang digambar itu kita gambar. Langsung aja dong. Interferensi maksimum berarti 4 buah garis. Apa? Sudah tahu. Ini di 3 celah di nol, kan? Karena dia airnya A kan. Nah, kita coba lihat di celah. Berapa ya? Oke, 4 buah celah berarti 4 buah garis. Oke, kalian punya 4 buah pulpen. Gimana caranya kalian yang paling panjang? Tinggal di itu aja kan? Makanya kalau maksimum itu mau berapa celah ya pasti selalu di atas 0,2 pi pasti maksimum. Oke, berarti airnya berapa? Airnya 4. Beda bahasanya 0, 2 pi, 4 pi, terusnya kan. Pi, terakhir. Oke, sekarang interferensi apa yang kedua? Destruktif, betul? Interferensi destruktif atau ini? Interferensi destruktif atau ini? Oke, berarti 4 celah, 4 buah garis. Custom ini. Oke, ada berapa tipe? 3. Tipe 1, tulis. Tipe 1. Di sini aja, Pak. Tipe 1, berapa berarti beda katanya? Ini kan beda rumus ya? 1 dikali 2 pi per 12 celah kan? Berarti itu berapa? Beda fakta sama dengan? Beda faktanya sama dengan? Sama dengan 1, kan tipe 1 kan? Dikali 2 pi per 12 celah. 2 pi per 4. Di berapa tuh? Pi per 2. Betul? Gimana gambar faktor ini? Bikin tuh biar lurus. Oke. Tanda tangan. Bikin perpanjangan. Kasih garis batu yang vertikalnya. Oke. Dari depan perpanjangan, putar counter clockwise sebesar sudutnya, yaitu pi per 2. berarti sampai Oke. oh dia itu pi sampai Nah, berarti yang kedua buntutnya itu dari ujung kepalanya kita ke atas, gitu kan? di sini. Ya, Bentar, Pak. coba lihat. Coba bang. Ya, tiga. Oh, lewat. Ini. Ini Yes. ya. Oke, kita berarti buntutnya yang buka kepala yang pertama, sudutnya yang seperti yang tadi jadi dengan pi per 2. Oke, berarti ke atas, sudah tepat dari bawah ke atas. Nah, coba, saya gambarin. Ya, Pak, saya juga. Nggak kebayang. Berarti, mana dia? Ya, buntutnya dari sini bawah.
Dari sini kah, Pak? Dari kepalanya yang satu. Ya, tarik garis ke atas. Ini? Kamu? Itu mana itu? Itu kan di mana itu? Sudah berapa sih? Tipe 2 kan? Iya. Tapi tariknya ke atas. Dua ke atas. Gini, benar. Nah, tetap makan. Ya. Baru 2 ya? Ya. Kasih garis bantu. Kasih perpanjangan. Pindahin ke bawah masih. Dari depan perpanjangan. Putar Pindahin ke counter bawah. clockwise sebesar sudutnya. Yaitu tipe 2. Putar. Pindahin ke bawah. Bentar, Pak. Oh, di Apa nggak? Tapi pindahin. maka dia Oke. Nah, dari depan perpanjangan putar counter clockwise sebesar sudutnya yaitu tip. Oke. Jadi yang ketiga, buntunya itu di sebelah kanan ke kiri. Oh. Ikutin Sebelah kiri. Nah, itu sama lagi. Oh iya, sebentar, Pak. Nah, ini sama kan? Ada dia. Nah, kita depan lagi. Kasih perpanjangan. Kasih garis bantu. Dari depan perpanjangan, putar counter clockwise sebesar sudutnya. Jadi yang keempat, satu depan. Itu tipe 1. Pak, tipe 2. Pas gimana? Tipe 2. Belajar. Gila banget. Berarti tipe 2 berapa beda matanya? 2 dikali 2 pi per 4. Betul? Di berapa tuh? Pi per pi. Beda kan faktornya? Bikin dulu dari dulu. Oke, nanti garis mana? Kita ke bawah. Perpanjangan. Ya deh. Kasih garis batu. Dari depan perpanjangan putar counter clockwise sebesar sudut. Sampai mentok. Sip. Berarti buntutnya ada di situ. Tetap, ya. Oke. Kawan Pak. Dari kanan ke kiri. Objek kan nempel. Objek kan dia nempel gini kan. Ya kan? Kan gambarnya jelek nih. Biar bagus atau di bawahnya ya boleh. Biar bagus. Jadi dia dari bawah. Di bawah dikit. Nah, tapi kepalanya ke kiri ya. Iya betul. Terus bikin lagi. Perpanjangan lagi. Kasih garis batu. Dari depan perpanjangan putar counter clockwise sebesar sudutnya. Oke, yang ketiga dari kiri ke kanan. Bikin. Perpanjangan lagi. Kasih garis batu lagi. Dari depan perpanjangan putar counter clockwise sebesar sudutnya. Salah deh, counter clockwise. Clockwise. Oh iya. Nah, berarti dia keempat dari kanan ke kiri. Nah, tipe 2, tipe 3. Berarti berapa tipe 3? Beda patahnya? 3 dikali 2 pi per berapa jadinya? 3 pi per 2 ya. Oke, dikit patahnya. Kira-kira 20 kan? $270 berarti. Sampai sembuh. Ke bawah. Yuk, ini soalnya. Oke, ke mana? Perpanjangan. Oke, batu. Depan perpanjangan atau counter clockwise. Sembuh. Terus. Jadi, depan perpanjangan atau counter clockwise. Sampai sembuh. Ya. Sampai sembuh. Nah. Oke. Ke atas. Berarti ke atas.
Jadi udah bisa ya, bayang ya. Mau bikin berapa pencelahannya udah ada polanya sebenarnya. Sehingga kalau kita kumpulkan beda fasa untuk minimum untuk 4 celah adalah plus minus 2V per 4 plus minus 4V per 4 plus minus 6V per 4. Betul? Ini adalah gelap tipe 1. Ini adalah gelap tipe 2. Ini adalah gelap tipe 3. Ini adalah gelap urutan pertama. Ini adalah gelap urutan kedua. Ini adalah gelap urutan ketiga. Kalau mau cari gelap urutan keempat gimana? Kalian tinggal tambahin 2V saja. Jadi berapa? Plus minus 8, 10 ya? 10V per 4. Ini adalah gelap urutan keempat, tapi tipenya tipe 1. Paham ya? Kalau gelap urutan kelima, ini tinggal tambahin 2V lagi. Maka kita akan punya plus minus 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12V per 4. Ini adalah gelap kelima, tapi tipenya tipe 2. Bayang? Dan seterusnya. Oke. Kemudian, interferensi maksimum sekunder. Ada berapa tipe? Bacalah. Ada berapa? Maksimum sekunder. 2. Kan N-2 dia polanya. Oke? Berarti tipe pertama. Berapa beda fasanya? Di antara dua tipe gelap. Tipe 1 kan gelapnya 2V per 4. Tipe 2 kan 4V per 4. Tengah-tengahnya berapa? 3V per 4. Plus minus 3V per 4. Oke? Kalau disuruh gambar gimana? 3V per 4 itu berapa derajat sih? 225 ya? 180 tambah 45 kan? Oke. Nah ini gambarnya ya. Gambarnya emang rada ribet sih. Tapi sebenarnya sama aja konsepnya. Kayak saya pakai penggaris yang udah pasti lurus sih kayak gini. Nah, bikin dulu garis lurus. Anggaplah panjangnya 3 cm deh. Panjangnya sama semua ya. Oke. Nah, kemudian bikin perpanjangan. Kasih garis bantu. Oke. Dari depan perpanjangan, kalian putar counter clockwise sebesar sudutnya. Yaitu 225 kan? 3V per 4 kan? Atau 180 tambah 45 kan? Jadi kira-kira pakai penggaris itu ada busurnya ya. Jadi kita bisa pakai 45. Nah. Panjangnya tadi berapa? 3 cm ya. Oke. Ini sudutnya adalah 3V per 4. Bikin lagi perpanjangan. Kasih garis bantu. Kemudian dari depan perpanjangan, kalian putar counter clockwise sebesar 225, maka dia pasti akan jadinya garis lurus ke bawah. Karena dia udah miring 45 kan? Jadi dia akan kembali lurus lagi. Sebesar 3 cm. Oke. Nah, ini baru yang ketiga nih. Perpanjangan, kasih garis bantu. Oke. Dari depan perpanjangan, kalian putar sebesar counter clockwise 45 derajat. Berarti warna apa ya? Hitam aja deh. Di gambarnya berarti 45 ke sini ya. 45 salah 45 gini ya. Nah, 45 nih. Kita ambil 0 sampai 3 cm. Oke. Nah, kira-kira seperti ini gambar fasornya. Terus tadi pertanyaannya apakah panjangnya juga A? Gimana cara ngitung panjang vektor? Panjang fasor resultan?
tinggal kita garisin aja kan, dari ujung ke ujung, ya nggak sih? Ujung ke ujung kan. Nah, ini kita ukur aja ini berapa senti panjangnya sih. Harusnya, kalau saya nggak salah sih, dia harusnya sih, posisi 3 senti nih. Ini gambarnya salah ya. Posisi salah ya. Taruh, taruh. 40. Ini 40 akan benar. Nah, jadi harusnya kalau kita, oh ini 4 senti sendiri, pantesan aja. Ngaco. Tak, saya sudah. Oke, saya gambar salah tadi. Gila. Tadi kan kita gambar dulu ya, kita gambar ulang deh. Kita tadi ambil, anggaplah 3 senti. Oke, 3 senti. Nah, kemudian kita kasih garis bantu. Kita kasih garis bantu juga. Oke, kita putar sebesar 45 derajat. Ganti warna biru deh. 3 senti. Berarti di sini. Oke. Kasih garis bantu. Kasih juga garis bantu. Oke. Kemudian diputar lagi 4 senti ya. 45 derajat. 42, 25. Kita ambil 3 senti lagi. Sini. Kasih garis bantu. Kasih juga garis bantu. Oke. Terus putar lagi 225. Berarti 45 ya. 45, 3 senti lagi. Arrange deh. Oke. Nah, terus yang namanya hasil itu adalah panjang dari sini ke ujung sini. Nah, ini kalau kita gambarnya benar-benar presisi, dia akan menghasilkan panjang 3 cm juga harusnya. Gitu. Sehingga dapat kita bilang panjang dari amplitudo resultanya itu adalah A. Jadi AR-nya adalah A. Oke? Berarti tipe yang kedua, berarti beda fasanya berapa? Selisihnya antara counterclockwise. Ya, yang ini. Ini berarti berapa? Antara 4V/4 dengan 6V/4, 5V/4, betul? Kan bikin sendiri aja ini ya. Gambarnya sebenarnya kebalikan dari yang bintang yang tadi sih. Oke, pasti airnya juga adalah A. Paham? Berarti udah tahu di mana terangnya, udah tahu di mana gelapnya, udah tahu di mana maksimum sekundernya, betul? Tinggal bikin apa? Pola intensitas interferensinya. Pola intensitas interferensi untuk 4 celah. Oke. Nah, berarti kalau udah bisa 4 celah, kan udah kebayang kan kalau 5 celah gimana, 6 celah gimana kan? Cuman masalahnya ya pasti gambarnya akan makin sulit karena nggak lebih susah ngitung sudutnya kan ya. Tapi secara secara teknis kan udah bisa nih. Itu artinya kan udah paham yang celah. Mau berapapun celahnya, loh, kan nggak masalah. Karena secara konsep dia tuh cuma bermain pola aja. Main di polanya aja. Oke. Anggaplah emang ya, sumbu Y-nya adalah intensitas. Anggaplah sumbu X-nya beda fasa deh. Oke. Tadi udah saya kasih tahu langkah-langkahnya kan? Coba kerjain. Langkah-langkahnya udah ya? Oke. Sama apa? Tentukan
Kalau empat celah, AR maksimum berapa? 4A. 4A kan? Maksnya berarti 16A kuadrat. A kuadrat itu I0. Berarti paling tinggi sekarang adalah 16 kali intensitas 16 kali lebih terang. Oke, langkah kedua, tentukan di mana letak maksimum, betul? Maksimum selalu sama, selalu ditimpakan 0, 2, 4. Nah, kalau jumlah celahnya udah banyak, saran saya jarak antara 0 dengan 2 jangan terlalu mepet, pada jauh aja. Oke? Jangan mepet, itu kemepetan susah tergambar. Pada jauh aja, sampai 4 aja deh kan. Foto pada cukup 2 V, 4 V. Oke. Yang kiri juga. Minus 2 V, minus. Karena dia maksimum, berarti harus setinggi 16 meter kan? Tinggi-tinggiin semua setinggi original. Oke. Ganti sama yang putus. Yang gambar pensil. Sama yang mana? Bukan sebelahnya. Cek. 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 Nah, pilih yang putus. Nah, oke. Tinggi-tinggiin setinggi 16 meter semua. Karena dia maksimum. Oke. Jadi langkah-langkah itu udah, kalau langkah-langkahnya saya mau bikin lampu celahnya pasti nggak ada masalah. Oleh pernah keluar 4 celah di ujian, pernah walaupun lebih seringnya adalah 2 celah. Oke, langkah aja dan lagi kupingnya sampai yang biasa. Yang atas. Nah, jadi warna deh, jangan biru terus. Warna apa? Oke, langkah ketiga apa? Bukan. Minimum. Ada berapa titik minimum kalau 4 celah? 3. Bikin 3 titik. Dari 0 sampai 2 bikin 3 titik yang hampir sama jaraknya. Bagi tengah dulu, titik tengah dulu, tengah. Nah, dikit lagi. Nah, dikit lagi. Nah, berarti yang paling dekat dengan 0 adalah 2pi/4. Saya kan betul nggak? Itu sih 2pi/4. 2pi/4. Setelahnya pasti 4pi/4, ya kan? Setelahnya lagi pasti 6pi/4. Oke, sama juga di antara 2 dan 4 bikin 3 titik. 1, 2, 3 sudah langsung di sana. Di yang sebelah kirinya bikin 3 titik juga antara 0 sampai 2 pi. 1, 2, 3. Sebelah satu lagi, boleh. 4pi/4, ini 6pi/4. 2 pi, ya terakhir 2 pi dengan 4 pi lebih 3 titik. 1, 2, 3. Langkah ketiga udah. Langkah keempat, maksimum saya udah. Ganti warna lagi, jangan warna ini, warna hijau deh. Oke, maksimum kemudian ada di mana? Di antara 2 tipe gelap. Oke, di antara 2 pi/4 dan 4 pi/4 kasihkan silang. 2 berarti, Pak. 1. Kan di antara 2 tipe gelap ada 1. Oh. Tapi di antara dia ada 4 dan silang. Oke, itu adalah 3 pi/4. Betul? Ini di bawahnya 3 pi/4. Nah. Oke. Tadi berapa amplitudo resultan untuk maksimum sekunder? A kan? Berarti intensitasnya I0. Maka tinggi-tinggiin tinggi I0. Tinggi I0. Tinggi I0. Jadi pakai yang dulu. Pakai yang baru itu. Oh iya. Oke. Tinggi I0. Ya, kalau udah ngerti ini berarti udah kita yang namanya celah. Karena kalau cuma belajar 2 celah doang, 3 celah kan beda kan. Maksudnya dia 3 celah ada intervensi maksimum sekunder. Kalau 2 celah kan nggak ada. Makanya kalau udah 4 celah, itu ngerti. Langkah selanjutnya, jadi pulpen biasa. Jadi warna merah, warna aku mau bebas ya. Oke, gambarin kan ya? Oke, gambarin. Berarti dari yang 16 turun ke bawah, naik dikit, naik lagi, turun lagi, ya. Oke.
naik lagi ke atas, sip, turun lagi, naik lagi, turun, naik, turun, sip. Sip. Paham kan? Berarti udah sesi ya, mau dikasih 5, 6, 7 sama aja pada dasarnya. Cuman ya ngegambar fasornya aja ada masalah, ya kan? Karena bentuknya udah aneh pasti. Nah, berarti ini udah beres, Angela. Biasanya yang sering keluar di ujian itu kalau intervensi difraksi, kalau nggak yang lapisan tipis yang kemarin, itu Angela. Nah, biasanya Angela pasti digabung sama yang namanya difraksi. Oke, kalian tahu namanya difraksi. Difraksi itu apa? Pengertiannya. Apa di kelas? Difraksi? Apa? Apa? Pembelokan, pembelokan. Yang lain yang lebih mudah dipahami. Difraksi apa? Pembiasan bukan. Apa? Sederhananya adalah dia adalah penyebaran sebenarnya. Jadi sisa itu disebar, penyebaran. Atau yang namanya penyebaran pasti kan nggak bakal, kan kalau interferensi kan penggabungan. Bergabung itu bisa lemah, bisa saling kuat. Tapi kalau disebar, udah pasti dilemah-lemah kan ya. Jadi makanya diflux itu sama aja kayak pelemahan. Pelemahan intensitas. Gelombang atau cahaya. Oke. Nah, difraksi, kalau kita turunkan matematikanya itu susah menurut saya. Kita ambilnya yang praktisnya aja deh ya. Maka saya akan mengajarkannya dalam bentuk ini aja deh. Poin-poin pentingnya aja. Poin-poin penting di difraksi. Oke. Poin penting pertama. Sederhana banget. Ini pertanyaannya. Kapan kalian tahu di soal tersebut ada difraksinya? Kapan kalian tahu di soal yang kalian mau kerjakan tuh ada difraksinya? Oh ini nggak ada, oh ini ada. Oh dari mana? Celahnya? Nah itu dia. Jadi, kapan ada difraksinya? Apabila lebar celah. Lebar celah itu bukan D, tapi W atau beberapa dosen bilangnya A. Saya nggak tahu yang mana yang kalian pakai dosen lain. W atau A biasanya? Hah? A. Sama aja ya pokoknya. Kalau di buku ada yang pakai W, width kan, lebar. Ada yang pakai A. Apabila lebar celah atau W atau A, diketahui. Diketahui di soal. Kalau diketahui kan artinya apa? Tidak bisa diabaikan kan ya? Artinya lebar celah cukup besar. Lebar celah cukup besar. Oke, kalian perhatikan deh. Waktu kita belajar interferensi, kita tuh sama sekali loh tidak memperhitungkan yang namanya lebar celah. Ya kan? Kita hanya melihat yang namanya D. D itu bukan lebar celah, jarak antar celah. Artinya, pada kasus interferensi yang sebelum-sebelumnya, lebar celah itu dianggap kecil banget. Paham? Ini W itu yang ini. Ngerti ya? Jadi, sederhananya adalah, kalau soal kalian itu memberitahu lebar celah, berarti difraksinya dihitung. Kalau lebar celah di soal itu tidak dikasih tahu, maka kita anggap aja tidak terjadi difraksi. Oke? Oke, itu poin pertama. Poin kedua, difraksi itu kan penyebaran. Karena menyebar, udah pasti makin lemah. Maka pada difraksi, pada kasus difraksi, dia hanya ada pola gelap. Pola gelapnya aja. Lihat. Dari interferensi, di interferensi ada pola terang kan?
Kayak gini. Ada pola gelapnya juga, betul? Ada pola maksimum sekundernya kan? Apa yang dimaksud pola di sini? Pola di sini maksudnya adalah berulang dengan intensitas yang persis sama. Oke? Ini sebutnya pola terang kan? Kenapa? Karena terangnya berulang dengan intensitas tingginya sama terus kan? Itu namanya pola gelap karena gelapnya berulang dengan tingginya sama terus, nol terus kan? Itu pola maksimum sekunder karena dia berulang dengan tingginya sama terus, betul? Jadi yang didefinisikan sebagai pola itu artinya adalah berulang dan memiliki intensitas yang sama persis. Nah, pada difraksi, dia hanya ada pola gelap. Berarti gelapnya berulang dengan intensitas yang sama persis. Berarti di difraksi itu ada terang nggak? Ada. Tapi tidak persis sama intensitasnya. Berulang sih, tapi nggak sama. Artinya, terang pertamanya difraksi tidak akan pernah bisa lebih terang atau sama terangnya dengan terang pusat. Terang keduanya difraksi tidak akan pernah bisa melebihi terangnya terang pertama. Dan seterusnya. Berulang, terangnya berulang, tapi tidak sama intensitasnya. Makanya sebutnya bukan pola terang, karena tidak sama besar. Kalau yang interferensi, terang pertamanya pasti sama kayak terang pusat kan? Terang kedua sama kayak terang pertama, dan seterusnya kan? Kalau difraksi, terangnya ada, tapi nggak berpola. Artinya dia hanya berulang doang, tapi tidak sama besarnya. Oke? Makanya yang harus diperhatikan kalau di difraksi adalah rumus pola gelapnya. Kayak ini dia, kalian tahu aja ya, ntar penulisnya di buku sih. Rumus pola gelap difraksi. Ada yang tahu rumus pola gelap difraksi apa rumusnya? Di kelas? W sin theta sama dengan M lambda. Ini adalah rumus pola gelap difraksi. Karena ini yang gelap itu berulang dan intensitasnya selalu nol. Karena ini gelap itu ada nggak yang namanya gelap pusat? Ada nggak gelap pusat? Nggak ada, makanya gelap dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Itu poin kedua. Poin ketiga yang kalian perhatikan di difraksi adalah ini. Rumus intensitas. Oke? Poin A. Apabila jumlah celahnya sama dengan 1. 1 celah. 1 celah ada interferensi nggak? Nggak ada. Karena apa interferensi itu? Penggabungan 2 gelombang atau lebih. Minimal 2 kan? Kan kalau di interferensi kan satu celah 1 gelombang kan? Paham? 1 sinar kan? Maka kalau satu celah dia nggak ada interferensi. Berarti kalau N-nya 1, berarti yang terjadi hanya terjadi difraksi. Hanya terjadi difraksi. Oke? Ini kalian hafalin aja ya. Rumusnya apa? Intensitas difraksi. IDIF. Ada yang tahu rumusnya apa IDIF? Di kelas? I0, terus dalam kurung, sin, Pi, W itu sama kayak A ya. Kalau di kelas kalian, kalau Pi, W, sin theta, dibagi lambda, dibagi lagi dengan Pi, W, sin theta, dibagi lambda, terus dikuadratin. Ini ada sih penurunannya, tapi nggak usah pakai dulu aja ya. Oke? B. Apabila jumlah celahnya lebih dari 1, berarti 2 celah, 3 celah, 4 celah, 5 celah, dan seterusnya kan? Ada interferensi nggak? Ada. Dan W-nya itu diketahui. Berarti ada difraksi kan? Nah, berarti kalau ini terjadi, maka yang terjadi adalah dia terjadi interferensi plus difraksi. Paham? Maka rumus intensitasnya menjadi beda lagi. Jadi I interdif. Interferensi difraksi. Sama sih rumusnya. Bedanya I0-nya diganti. Jadi I inter.
Oke, belakangnya sama. Sin pi w sin theta dibagi lambda dibagi pi w sin theta dibagi lambda dikuadratin. Oke, hari Kamis saya jelasin apa rumusnya I inter. Kelihatan? Inter rumusnya apa? I inter. Kelihatan kemarin? Apa? I max dikali cos kuadrat pi d sin theta dibagi lambda. Ini adalah rumus I interferensi. Oke? Belakangnya sama. Sin pi w sin theta dibagi lambda dibagi pi w sin theta dibagi lambda dikuadratin. Oke? Jadi ini kalau cuma satu celah, ini kalau jadi n celah. Paham ya? Cuma diganti aja I0 jadi I inter. Itu poin ke-3. Poin ke-4. Yang penting harus kalian ingat di interdiff adalah ini. Apabila terjadi interferensi dan difraksi. Apa ciri-cirinya? Berarti jumlah celahnya lebih dari 1 dan lebar celahnya diketahui kan? Nah, kalau ini terjadi di soal kalian, maka langkah pertama adalah kalian buat terlebih dahulu yang namanya pola difraksinya. Oke? Jadi kalian buat tuh difraksinya. Kalau terjadi inter dan diff, buat tuh difraksinya. Kenapa? Karena pengaruh difraksi ternyata lebih kuat dibandingkan interferensi. Setelah dapat pola difraksinya, yang B, baru di dalam pola difraksinya kalian gambarkan pola intensitas interferensinya. Paham? Jadi gambarin dulu difraksinya, nanti di dalam difraksinya kalian gambarin interferensi. Paham ya? Nah, ini 4 poin penting menurut saya sih ya. Oke, kita ambil contoh deh. Contoh. Misalkan jumlah celahnya 2 celah. Berarti ada interferensi? Ada. Dan W-nya diketahui. Misalkan W-nya, jangan D-nya dulu deh. D-nya diketahui 12 mikrometer dan W-nya diketahui sebesar 3 mikrometer. Ada W berarti ada apa? Difraksi. Betul? Berarti soal ini terjadi interferensi dan difraksi. Oke? Saya bilang apa? Kalau terjadi inter dan diff, kerjakan dulu difraksinya, betul? Difraksi hanya memiliki pola gelap, betul? Pola gelap difraksi. Oke? Jadi rumusnya apa? W sin theta sama dengan M lambda, betul? Berarti tadi W-nya, nah, kalau bisa, W itu kalian ubah dalam bentuk D. Kan D-nya 12 mikro, W-nya 3 mikro, berarti W adalah 1/4 D. Bener ya? Betul? Biar lebih mudah ngitungnya. Maka W-nya kita ganti 1/4 D ya. 1/4 D sin theta sama dengan M lambda. Betul? Maka sin theta-nya sama dengan 4 M lambda dibagi D. Satuan dari, apa gelap kan dari 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kalian coba gambarkan dulu pola difraksinya.
Oke. Sumbu Y-nya intensitas. Sumbu X-nya, nah ini penting nih. Kalau inter sama disatuin, biasanya yang sering keluar sumbu X-nya bukan beda fase, tapi sin theta. Atau D sin theta atau Y. Paham? Oke. Ini berapa celah? 2 celah. 2 celah berapa IMAX-nya? 4 I0 kan? Berarti kita tahu setinggi-tingginya adalah cuma 4 kali. Oke. Nah, kita bikin dulu pola gelap difraksi. Lihat, ini kan sin theta kan? Betul? Berarti kalau gelap pertama, sinnya berapa? 4 lambda per D kan? Titikin. Bersihin deh. 4 lambda per D. Betul? Betul? Berarti gelap kedua, sinnya 8 lambda per D. Betul? Betul yang 2. 8 lambda per D. Juga sama. Min 4 lambda per D. 8 lambda per D. Paham? Oke. Ini kan minimum ya, betul? Gelap kan? Gelap udah pasti berapa intensitasnya? 0 kan? Maka dia nggak usah ditinggi-tinggiin. Justru malah dia 0. Nggak punya intensitas. Paham? Nah, coba lihat. Ini adalah gelap pertama difraksi, betul? Ini adalah gelap kedua difraksi. Oke? Nah, di antara, saya bilang apa? Difraksi emang sih nggak punya pola terang. Tapi bukan berarti nggak punya terang ya. Terangnya adanya di antara dua gelap. Di antara 4V sama 8V ada terangnya deh. Berapa tengah-tengahnya? 6 ya. Berarti di sini. 6 lambda per D. Yuk sama. Oke. Berarti yang 6 lambda itu terang kan? Tapi terangnya tidak mungkin seterang 16 I0. 4 I0, oke? Terus gimana dong? Ya udah anggap segini deh. I. Nanti kita cari tahu ya, I-nya itu berapa. Oke, paham? Udah deh. Kalian buat dulu gambar difraksinya, pola difraksinya. Paham nggak? Jadi ini adalah pola difraksi. Ngerti? Setelah pola difraksi, jadi apa langkah selanjutnya? Di dalam pola difraksi, kalian bikin pola intensitas interferensi kan? Langkah pertama, tentukan IMAX-nya. Udah kan? Yaitu 4 itu kan? Langkah kedua, tentukan di mana letak maksimumnya kan? Kapan dia maksimum? Ketika beda fasanya 0, 2 V 4 V kan? Itu kan beda fasa. Kalau mau isi data, convert pakai ini. Mana konverternya? Oke. Kan tahu ini terang kan? Terang tuh 0, 2 V 4 V kan? Kalau beda fasa. Tadi saya punya apa? Desin data ya? Berarti apa desin data? Beda fasa dikali lain bagi 2 V kan? Betul? Betul? Ya. Ya udah, masukin. Ini benernya apa sih tadi? Sindata apa disindata? Ini ngasih data kan ya? Betul? Berarti apa? Beda fasa dikali berapa itu? Sin theta berarti kalau kita hitung beda fasa dikali lambda dibagi 2 V, betul? Berarti ketika beda fasanya 0, sin theta berapa? 0 kan? Duanya mana? Salah. 2 V D. D-nya ulang ya? Betul ya? Ketika beda fasanya 0, sin theta-nya 0 kan? Berarti 0 pasangkan dengan 0. Ketika beda fasanya 2 V. Berapa kalau dikasih 2 V? Lambda per D, betul nggak? Betul? Maka 2V itu kalau dibuat dalam bentuk sin theta adalah lambda per D.
Sini kan dia lambda per D. Kalau masukin 4V 2 lambda per D, betul nggak? 2 lambda per D terus 3 lambda per D. 4 terus 5 6 7. Itu sama 1 2 3 4 5 ini ya. Ini bersih lagi ya. Paham kalian? Ngerti? Karena ini intensitas interferensi maksimum, berarti harusnya tingginya maksimum kan? Ya enggak? Dulu kan kita bikin tingginya setinggi 4 inol kan? Nah, kalau sekarang tidak bisa. Karena dia ada difraksi, maka tingginya dibatasi oleh difraksi itu sendiri. Jadi difraksi itu kayak barrier-nya untuk mencegah supaya tidak melebihi nilainya. Oke, paham nggak? Saya itu apa? Habis maksimum di mana? Minimumnya kan? 2 celah ada berapa tipe minimum? 2 celah? 1 kan? Jadi kan 1. Di sini, di sini minimumnya, di sini minimumnya, di sini, di sini, di sini. Di sini dong. Di sini, di sini. Bayang nggak? Kebayang ya? Jadi karena ada satu tipe, maka di setiap terang ada satu titik gelap. Saya itu apa? Maksimum sekunder kan? Ada nggak 2 celah maksimum sekunder? Nggak ada. Lanjut. Gambarkan tuh. Udah gambarin. Oke, jadilah pola seperti ini. Oke. Hei. Nah, ini di dalamnya adalah pola interferensi. Paham? Di beberapa dosen, biasanya dihapus. Ini menandakan kita hanya melihat interferensinya aja. Paham? Terus kalau saya lebih suka jangan dihapus, biarin aja. Seperti yang udah kita bikin. Ngerti? Oke. Paham ini? Jadi itu cara membuat interferensi dan difraksi. Bikin dulu difraksinya, baru bikin interferensi di dalamnya kan. Nah. Oke. Sekarang lanjut. Oh iya, ya. Ini adalah gelap pertama difraksi, betul? Di sebelah kiri kan? Nah, kali ini adalah gelap pertama difraksi sebelah kanan. Dari gelap pertama difraksi kiri sampai ke kanan, itu disebutnya adalah difraksi pusat. Atau difraksi utama. Oke? Ini misalkan tadi tanya, tentukanlah difraksi utama ini dari gelap pertama sampai gelap pertama lagi. Oke? Itu definisinya ya. Gelap pertama difraksi sampai gelap pertama difraksi lagi. Nah, sekarang kita mau bahas adalah ini. Pertanyaan-pertanyaan
yang sering ditanyakan di interferensi dan difraksi. Oke. Pertanyaan pertama, dia suka minta ini. Berapa sih lebar dari difraksi utama? Lebarnya berapa? Bapak perhatikan. Karena ini tuh gelap pertama difraksi, betul? Maka dari sini ke sini disebutnya adalah YG1, betul? Berarti berapa lebarnya? 2 kali YG1 kan? Betul nggak? Berarti kita tahu yang namanya lebar difraksi utama tidak lain adalah 2 kali Y gelap 1. Paham? Nah, masalahnya gimana kita nyari Y gelap satunya? Gampang. Kayak kita ini kan pola difraksi kan. Itu tuh, tadi apa? W sin theta sama dengan M lambda. Betul? Kalau tetanya kecil, maka jadinya W dikali Y per L. Ini pasti Y gelap ya. Karena ini fungsi gelap. Sama dengan M lambda. Berarti karena difraksi utama tadi saat gelap pertama difraksi kan, berarti masukin M-nya 1 kan? Betul nggak? Betul? Jadi berapa? W dikali Y gelap 1 dibagi L sama dengan lambda. Betul? Jadi kita punya apa? Y gelap satunya sama dengan lambda L dibagi W. Betul? Berarti kalau kita udah tahu Y gelap satunya, maka yang namanya lebar difraksi utamanya adalah 2 kali Y gelap 1. Berarti 2 lambda L per W. Paham? Ngerti? Jadi sebenarnya untuk menghitung lebar difraksi utama, kalian nggak perlu bikin gambar difraksi intervensi kan ya? Karena udah tahu konsepnya difraksi utama itu terjadi saat gelap pertama difraksi. Betul? Tinggal kita cari aja gelap pertama difraksi itu letaknya di mana. Gitu kan ya? Paham dengan cara mencari W-nya. Itu yang pertama tuh yang sering diminta. Yang kedua, yang sering diminta adalah ini. Oh ya ini. Jumlah maksima. Apa itu maksima? Terang. Jumlah maksima atau terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama. Ada berapa sih terang interferensi yang ada di dalam difraksi utama? Oke? Kalau pakai gambar, kalau kalian dikasih gambar ini, enak kan ya? Tinggal hitung doang kan ya? Betul. Lihat. Ini kan terang pertama, betul? Ini kan terang kan? Juga terang kan? Betul? Juga terang kan? Juga terang kan? Juga terang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini terang ya? Paham? Berarti ada berapa terang yang dalam difraksi utama? Ada 7. Kalau ada gambarnya. Kalau pakai rumus gimana? Kalau kita nggak ada gambar, adanya rumus. Sederhana banget. Jadi, jumlah interferensi yang ada di dalam difraksi utama adalah yang ada di dalam difraksi utama itu adalah ada rumusnya. Rumusnya apa? D dibagi W di 2D bagi W kurang 1. Coba lihat. Ini kan tadi kita punya apa soalnya? D-nya 12, W-nya 3. Itu D bagi W 4 kan? Oh, kita masuk sini.
4 kali 2, 8. Ya, dikurang 1, 7 kan? Benar kan? Nah, ini rumusnya. Nah, ini kalau kasusnya adalah kalau D dibagi W-nya itu adalah bilangan bulat. Betul? Bukan suatu koma-koma. Nah, sekarang gimana kalau D dibagi W-nya itu bukan bilangan bulat? Koma-koma atau per-perannya itu nggak habis. Bayang? Nah, kalau kayak gitu, rumusnya adalah ini. Jumlah interferensi yang ada di dalam difraksi utama itu adalah D dibagi W, tapi kalian ambilnya yang floor. Apa itu floor? Kalau di komputasi kemarin? Dibulatkan ke bawah. Misalkan dapatnya D bagi W-nya 3,9. Itu yang ambil 3 ya, bukan 4. Paham? Ngerti? Jadi D per W floor dikalikan 2, dikurangin 1. Ini buat mengetahui jumlah interferensi yang ada dalam difraksi utama kalau D-nya tidak bulat. D per W-nya nggak bulat. Misalkan D per W-nya 3,5. Paham? Oke. Kalau kalian nggak ada gambar ya, kalau ada gambar kan tinggal hitung sendiri aja kan. Lebih mudah. Siapa lagi ya? Jumlah tuh yang ketiga. Apa ya? Oh itu. Terang interferensi yang hilang akibat difraksi. Oke? Coba perhatikan. Kalau ada gambar enak kan? Kalau tidak ada difraksi, ini adalah terang pertamanya interferensi. Betul nggak? Kalau ada difraksi, betul? Kalau ada difraksi, ini adalah terang kedua. Ini adalah terang ketiga, betul? Berarti ini harusnya terang keempat kan? Tapi hilang. Kenapa hilang? Karena dia berhimpit dengan difraksinya. Berarti? Berarti akan hilang lagi terang berapa? Terang ke-8, betul? Terang ke-12, dan seterusnya kan? Kalau ada gambarnya enak. Kalau nggak ada gambar gimana? Pakai rumus. Oke? Yang A, kalau D dibagi W-nya itu bilangan bulat. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka terang interferensi yang hilang rumusnya adalah kelipatan D dibagi W. Coba lihat. Di soal yang tadi saya bikin, D bagi W-nya 4, ya nggak sih? Karena D-nya 12, W-nya 3 kan? Maka yang terhilang adalah terang kelipatan 4. 4, 8, 12, 16. Seperti itu kalau D per W kita bilangan bulat. Sekarang gimana kalau D per W kita bukan bilangan bulat? D dibagi W-nya bukan bilangan bulat. Maka terang interferensi yang hilang akibat adanya difraksi itu adalah ini. D dibagi W, tapi yang kelipatannya bilangan positif. Bilangan bulat. Contoh, kalau D dibagi W kita 2,5. Berarti terang yang hilang terang keberapa aja? Emang ada terang 2,5? Nggak ada kan? Terang ke-5, terang ke-7,5. Terang 7,5 ada kan ya? Terang ke-10, terang ke-15, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari D per W sampai dia jadi bulat. Bayang? Itu pertanyaan ketiga yang sering muncul. Pertanyaan keempat. Keempat itu yang sering muncul apa ya? Bentar. Oh iya, tadi kan kalian tahu ya, si intensitas dari terang pertama difraksi tidak akan pernah bisa menyamai intensitas mula kan?
Tentu saja I aja kan? Benar nggak? Nah, kalau ditanya tuh, I-nya berapa? Berarti menghitung intensitas pada titik interdiff ya. Menghitung intensitas pada titik di interferensi difraksi. Interdiff. Gimana caranya? Tadi udah ada rumusnya kan? Rumus I interdiff aja ada kan? Pakai itu. Mana rumusnya? Kita copy aja deh. Panjang soalnya. Mana ya? Ini ya. Oke. Copy. Nggak mau. Ini mau. Oke. Copy. Oke. Ini kan ya pakainya ya. Rumus I interdiff kan? Nah, tinggal cari dulu deh. Misalkan tadi kita mau mencari berapa sih intensitas dari maksimum kedua, maksimum lagi. Apa maksimum pertama ya? Yang pertama difraksi. Misalkan ini pertanyaannya. Si ini loh. Tingginya ini berapa sih? Tingginya ini. Paham? Lihat deh. Maksimum pertama difraksi terletak kapan? Terletak saat sin datanya 6 lambda per D, benar nggak? Betul? Kita masukin. Berarti sin tetanya itu adalah 6 lambda per D. Paham? Berapa apa lagi ya? Oh ini. Tadi berapa UD-nya? W-nya? W-nya itu adalah 1/4 D, betul? Di soal ini. Oke, N-nya 2. Oke, nah kita masukin. Berarti I interdiff-nya, oke. Kalau 2 celah, ini kan 2 celah kan ya? N-nya 2 kan? 2 celah berapa IMAX-nya? 4 I0 dikali cos kuadrat pi D, sin-nya masukin. 6 lambda per D dibagi lambda, betul? Dikali sin dalam kurung. Pi, W-nya tadi berapa W-nya? 1/4 D ya. 1/4 D, sin-nya ganti. 6 lambda per D dibagi lambda dibagi pi W-nya 1/4 D, sin tetanya adalah 6 lambda per D dibagi lambda. Oke, kita bisa hilangkan berapa ini? Lambda hilang, D-nya hilang, betul? Kalau yang ini, D-nya hilang, lambdanya hilang, udah. Oh ini bisa nih, ini 2, ini 3 ya. Kalau yang ini juga sama ya. Mana? Pi-nya nggak hilang. Pi-nya nggak hilang. D-nya hilang. Oh ini per lambda ya. D-nya hilang, lambdanya hilang. Coret, bagi 2. 3, ini 2. Jadi kita punya 4 I0 dikali cos kuadrat 6pi dikali dengan sin. Berapa ini? 3/2 V, betul? Dibagi 3/2 V. Paham? Berapa cos 6V? Cos 6V? 1 kan? 0, 2V, 4V, 6V kan? Sama aja nih. 4I0 dikali 1 dikali. Berapa sin pi per 2?
sin 3/2 berapa? Sin 3/2, sin 270. Berapa? Sinnya? Asyik ah. Min 1. 270. 3/2 pi. Coba, sin 270 min 1 kan? Iya nggak sih? Betul. Oke. Sin berapa? 3V/2. Paham nggak? Ngerti? Jadi berapa ini? 4I0 dikali 1 dibagi 9 V kuadrat dikali 4. Betul? Ya. Kita punya I interdivnya pada kasus ini adalah 16/9. 9 pi dikali pi kuadrat dikali I0. Nah, ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interdiv. Dia suka nyari lebar diffraksi utama, dia suka nyari jumlah interferensi dalam satu diffraksi utama, suka nyari juga interferensi yang hilang akibat ada diffraksi, oke? Sama dia juga sering mencari ini namanya intensitas pada titik di diffraksi. Gitu. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, ini. Kita kan maunya menghitung intensitas di terang pertama diffraksi kan? Coba lihat. Terang pertama diffraksi itu terjadi saat kapan? Saat sin tetanya bernilai 6 lambda per D. Betul nggak? Letaknya kan gitu kan? Benar nggak? Kita mau nyari ini kan? Ini tingginya berapa kan? Ya nggak sih? Itu letaknya di 6 lambda per D kan? Letak sin tetanya, betul? Ngerti? Paham? Oke. Paham. Bener kan ya? Tunggu saya apa sini? Ya bener ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sampai sini? Nggak ada? Nggak ada. Jadi ini sebenarnya nggak susah, cuman ribet aja. Lebih susah gaya dan medan magnet menurut saya. Karena gaya medan itu harus dianalisa. Harus baca soalnya, paham atau enggak. Kalian kalau nggak paham, nggak usah dikerjain kalau gaya dan medan magnet. Karena itu susah. Kalau udah paham, harus dianalisa. Biasanya ya bisa nyambung kemana-mana kan. Kayak nyambung ke materi listrik, yang kemarin kita udah belajar waktu di UTS, dan yang lain-lain. Jadi makanya rada susah. Kalau ini sebenarnya lebih prosedural. Gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma masalahnya, step-nya itu banyak buat bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kan biasanya dia selalu bikin gambar sih biasanya. Seringnya gambar. Atau kalau enggak yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya masukin. Jadi kan artinya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya masukin itu sebenarnya nggak butuh gambar kan. Tapi untuk lebih mudah memahaminya harus ada gambar dulu kan. Biar kalian tahu, oh gambar ini. Oh secara gambar gampang. Kalau ada gambar tinggal hitung manual aja kan. Tapi masalahnya adalah kalau nggak ada gambar gimana? Maksudnya kan bikin gambar dulu baru jawab soalnya. Panjang kan ya? Ya berarti kita ternyata ada triknya. Ada rumusnya ternyata yang bisa membuat dia bisa jawab tanpa butuh gambar. Gambar intensitas interdivnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada berarti materi kita tersini aja. Untuk UAS dari mulai gaya magnet sampai interferensi diffraksi. Oke? Kalau dia pengen saya share dulu. Ada yang pakai iPhone? Biar langsung dicoba dihituin. Nyalahin. Itu dikirim ke itu ya. Besok kan ada lagi ya. Besok kita bahas soal aja ya. Karena materi udah semuanya.